Pernah nggak sih kalian merasa belakangan ini hidup tuh makin mahal? Belanja ke pasar terasa lebih berat, makan di luar semakin menguras dompet. Tagihan terus naik, sementara mencari pekerjaan justru semakin sulit. Di saat yang sama muncul satu berita yang membuat banyak orang khawatir. Dolar Amerika menyentuh angka Rp18.000. Angka yang selama ini dianggap sebagai batas psikologis. Buat sebagian orang mungkin itu hanya urusan para ekonom, bankir, atau pelaku pasar modal. Tapi sebenarnya tidak. Karena ketika dolar naik setinggi ini, dampaknya cepat atau lambat akan sampai ke kantong masyarakat. Lalu pertanyaannya, kenapa rupiah bisa melemah sampai menyentuh angka Rp18.000? Apa penyebabnya? Apa dampaknya bagi kehidupan sehari-hari? Dan yang paling penting, mengapa pemerintah masih mengatakan ekonomi Indonesia baik-baik saja, sementara banyak masyarakat justru merasakan sebaliknya? Mari kita bahas. Kalau kita bicara soal nilai tukar, sebenarnya konsepnya sederhana. Bayangkan rupiah dan dolar seperti barang yang diperjualbelikan. Kalau banyak orang membutuhkan dolar, sementara jumlah dolar yang tersedia terbatas, maka harga dolar akan naik. Akibatnya rupiah melemah. Nah, itulah yang sedang terjadi saat ini. Di tengah ketidakpastian ekonomi dunia, para investor global berbondong-bondong memindahkan uang mereka ke Amerika Serikat. Mereka membeli dolar, mereka membeli obligasi Amerika, mereka mencari tempat yang dianggap lebih aman. Akibatnya, permintaan dolar melonjak, dan ketika dolar semakin dicari, nilai tukarnya terus naik. Tapi kalau hanya karena faktor luar negeri, seharusnya Indonesia tidak terlalu terdampak. Masalahnya, kondisi di dalam negeri juga sedang tidak terlalu kuat. Pertumbuhan ekonomi memang masih ada. Pemerintah masih menunjukkan berbagai angka yang terlihat positif. Tapi kalau kita melihat lebih dekat ke kehidupan sehari-hari masyarakat, ceritanya seringkali berbeda. Banyak usaha mengeluh penjualan menurun, banyak pabrik mengurangi produksi, gelombang PHK terus muncul di berbagai sektor. Daya beli masyarakat terasa semakin lemah, dan ketika kondisi dalam negeri sedang rapuh, tekanan dari luar menjadi jauh lebih berat. Sekarang mari kita lihat dampaknya. Karena sebenarnya yang paling penting bukan angka Rp18.000 itu sendiri. Yang penting adalah apakah arti angka itu bagi kehidupan kita. Indonesia masih mengimpor banyak sekali kebutuhan. Mulai dari bahan baku industri, mesin, obat-obatan, komponen elektronik, sampai berbagai kebutuhan pangan. Ketika dolar naik, biaya impor otomatis ikut naik. Perusahaan harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli barang yang sama. Lalu siapa yang akhirnya menanggung biaya itu? Jawabannya seringkali adalah konsumen, yaitu kita semua. Harga barang naik, biaya produksi naik, harga jual naik, dan masyarakat harus membayar lebih mahal. Inilah mengapa pelemahan rupiah hampir selalu berujung pada kenaikan biaya hidup. Mungkin tidak langsung hari ini, mungkin tidak besok, tapi perlahan-lahan dampaknya akan terasa. Yang lebih mengkhawatirkan adalah dampaknya terhadap lapangan kerja. Ketika pemerintah mengatakan ekonomi masih tumbuh, ada satu angka yang sulit diabaikan. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan sepanjang tahun 2025 terdapat 88.519 pekerja yang mengalami PHK. Angka ini lebih tinggi dibanding tahun 2024 yang mencapai sekitar 77.000 pekerja. Bahkan hanya dalam 5 bulan pertama tahun 2026, sudah ada 23.470 pekerja yang kehilangan pekerjaan. Banyak industri Indonesia masih bergantung pada bahan baku impor. Ketika dolar melonjak, biaya produksi ikut melonjak. Di sisi lain, masyarakat sedang mengurangi belanja karena uang mereka semakin terbatas. Akibatnya, perusahaan menghadapi situasi yang sulit. Biaya naik, penjualan turun, keuntungan menyusut, dan ketika kondisi seperti itu berlangsung lama, biasanya perusahaan mulai mencari cara untuk bertahan. Mengurangi jam kerja, mengurangi produksi, menunda ekspansi, dan dalam banyak kasus melakukan PHK. Karena itu ketika kita mendengar berita dolar tembus Rp18.000, jangan bayangkan itu hanya angka di layar monitor. Di balik angka itu ada risiko terhadap jutaan pekerjaan. Ada risiko terhadap keberlangsungan usaha, dan ada risiko terhadap kehidupan banyak keluarga. Yang menarik di tengah berbagai tekanan ini, pemerintah tetap berulang kali mengatakan bahwa ekonomi Indonesia masih kuat, masih sehat, masih tumbuh.
Secara teknis, pernyataan itu memang tidak sepenuhnya salah. Kalau melihat indikator makroekonomi, banyak angka yang masih terlihat cukup baik. Pertumbuhan ekonomi masih positif, cadangan devisa masih besar, inflasi masih terkendali dibanding banyak negara lain. Sistem perbankan juga relatif stabil, tetapi muncul pertanyaan yang sangat wajar. Kalau ekonomi memang baik-baik saja, kenapa masyarakat merasa semakin berat? Kenapa PHK terus terjadi? Kenapa banyak toko sepi? Dan kenapa kelas menengah mulai mengencangkan ikat pinggang? Kenapa mencari pekerjaan terasa lebih sulit dibanding beberapa tahun lalu? Disinilah letak persoalannya. Ada perbedaan antara ekonomi yang terlihat di atas kertas dan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Pemerintah sering berbicara tentang angka-angka makro, sementara masyarakat berbicara tentang harga beras, harga minyak goreng, harga listrik, biaya sekolah, biaya kontrakan, dan kebutuhan sehari-hari. Dan hal ini tidak selalu bergerak searah. Ekonomi bisa tumbuh secara statistik, tapi kesejahteraan masyarakat belum tentu ikut tumbuh dengan kecepatan yang sama. Yang juga perlu dikritisi adalah kebiasaan pemerintah yang terlalu sering menenangkan publik dengan narasi bahwa semuanya masih terkendali. Tentu menjaga optimisme itu penting. Tidak ada pemerintah yang ingin rakyatnya panik. Tidak ada pemerintah yang ingin pasar kehilangan kepercayaan. Tapi optimisme juga harus diimbangi dengan kejujuran. Karena masyarakat bukan hanya melihat pidato, masyarakat melihat isi dompet mereka sendiri. Mereka tahu apakah penghasilan cukup sampai akhir bulan. Mereka tahu apakah usaha mereka ramai atau sepi. Dan mereka tahu apakah tetangganya baru saja kehilangan pekerjaan. Dan mereka juga tahu apakah hidup hari ini lebih mudah atau justru lebih sulit dibanding beberapa tahun lalu. Karena itu, ketika pemerintah terus mengatakan ekonomi baik-baik saja, sementara masyarakat merasakan tekanan yang semakin berat, muncul jarak kepercayaan yang semakin besar. Bukan karena masyarakat anti pemerintah, tapi karena pengalaman hidup sehari-hari mereka seringkali tidak sesuai dengan narasi yang mereka dengar. Lalu apakah Indonesia sedang menuju krisis? Belum tentu. Kondisi saat ini masih berbeda dengan krisis tahun 1998. Perbankan jauh lebih kuat, cadangan devisa lebih besar, sistem keuangan lebih siap menghadapi gejolak. Tetapi bukan berarti kita boleh tenang-tenang saja. Karena ancaman terbesar saat ini bukanlah krisis yang datang secara tiba-tiba, melainkan pelemahan ekonomi yang berjalan perlahan, sedikit demi sedikit tanpa disadari. Daya beli turun, lapangan kerja berkurang, investasi melambat, industri melemah, dan masyarakat semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Proses seperti ini mungkin tidak menimbulkan kepanikan besar, tapi dampaknya bisa terasa jauh lebih lama. Pada akhirnya, dolar Rp18.000 bukan sekedar kurs, bukan sekedar soal angka, ini adalah alarm yang menunjukkan bahwa ada persoalan yang perlu diperhatikan dengan serius. Tentang ketergantungan Indonesia terhadap dolar, tentang lemahnya daya saing industri, tentang lapangan kerja yang semakin rapuh, dan tentang kesenjangan antara angka-angka ekonomi yang terlihat bagus dengan kenyataan yang dirasakan masyarakat. Karena ukuran keberhasilan ekonomi bukan hanya seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi, bukan hanya seberapa besar cadangan devisa, melainkan apakah rakyat semakin mudah mencari pekerjaan, apakah harga kebutuhan tetap terjangkau, dan apakah kualitas hidup masyarakat terus membaik. Jika rakyat sulit memenuhi kebutuhan hidup, sementara pemerintah terus mengatakan semuanya baik-baik saja, maka yang perlu dipertanyakan bukan hanya kondisi ekonominya, tapi juga apakah para pengambil kebijakan benar-benar mendengar suara rakyat. Bagaimana menurut kalian, apakah pelemahan rupiah ini hanya gejolak sementara atau justru tanda adanya masalah yang lebih besar pada ekonomi Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.